Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atik Lutfiah, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Kali ini akan menyampaikan topik tentang pentingnya literasi digital bagi anak-anak. Kalau kita bicara literasi, yang terbayang di kita adalah tentang membaca sebuah teks begitu. Jadi kalau literasi digital ya sebenarnya sama saja gitu ya, yaitu tentang proses menerima informasi, mengolah informasi, menyampaikan informasi, hanya platformnya adalah digital seperti internet atau media sosial. Jadi apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital serta memanfaatkannya dengan bijak dan tepat. Tujuan dari literasi digital adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam penggunaan teknologi digital. Sebenarnya pasti pentingnya literasi digital khususnya bagi anak-anak ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak-anak kita itu adalah generasi yang disebut digital native ya. Digital native itu adalah ketika mereka lahir, mereka sudah berada dalam dunia digital. Mereka sudah dikenalkan dengan gadget, dengan internet, kemudian mereka mendapatkan akses informasi yang sangat luas. Pentingnya literasi digital untuk anak-anak. Yang pertama, anak-anak bisa mengakses informasi dari berbagai sumber dengan cepat dan sangat mudah. Kemudian dengan literasi digital, anak-anak juga bisa melakukan aktivitas belajar yang menyenangkan ya. Ada gambar, ada video, ada suara dan lain sebagainya. Kemudian dengan literasi digital, anak-anak juga bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan sebuah persoalan ya, problem solving. Kemudian literasi digital juga bisa meningkatkan kreativitas dan daya kritis anak. Anak itu memiliki keingintahuan yang sangat besar, sehingga dengan literasi digital yang baik, daya keingintahuan itu bisa semakin berkembang. Kemudian yang berikutnya, literasi digital untuk anak adalah mampu meningkatkan kesadaran akan privasi dan keamanan gitu ya, bahwa tidak semua hal itu perlu disampaikan di media sosial misalnya gitu ya, karena ada hal-hal yang sifatnya privasi. Maka ini anak-anak perlu diberikan literasi agar untuk menjaga keamanan mereka. Kemudian yang berikutnya, literasi digital untuk anak juga untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi ya dengan lingkungannya. Kemudian selanjutnya meningkatkan juga kemampuan berkomunikasi, karena berkomunikasi di dunia maya itu berbeda dengan komunikasi di dunia nyata. Harusnya ketika anak-anak memiliki literasi digital yang baik, apa yang disampaikan di dunia nyata sama dengan yang disampaikan di dunia maya. Kemudian literasi digital juga bermanfaat bagi anak-anak untuk mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja. Sekarang, apa dampak dari rendahnya literasi digital dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, orang yang rendah literasi digitalnya adalah kesulitan mengoperasikan perangkat keras, kemudian kurang tertarik pada teknologi, kesulitan dalam komunikasi dengan teknologi, kurang bisa beradaptasi, kemudian malas belajar, menurunnya prestasi akademik, kemudian juga berdampak pada menurunnya sikap toleransi, tawuran pelajar, maraknya bullying ya di media sosial, misalnya caci maki,
kemudian merendahkan dan lain sebagainya. Kemudian rentan juga menjadi korban penipuan ya. Anak-anak yang literasi digitalnya rendah rentan menjadi korban penipuan, menyebarkan informasi hoax, kemudian terjerumus atau tergiur dengan kegiatan pinjol dan judi online. Kemudian bagaimana langkah-langkah praktis untuk kemudian meningkatkan literasi digital pada anak-anak? Yang pertama adalah mengenalkan teknologi digital pada anak sejak dini gitu ya. Sejak dini dan secara berkesinambungan. Maksudnya adalah tidak kemudian kita jauhkan, tetapi mereka dikenalkan dengan teknologi ini bisa membawa manfaat, bisa juga ada sisi-sisi negatifnya. Kemudian langkah yang kedua adalah memberikan pembelajaran yang integrasi. Pembelajaran yang terintegrasi maksudnya adalah memberikan peluang kepada anak-anak untuk menggunakan teknologi dalam proses belajar, dan ini akan menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana teknologi dapat digunakan dalam berbagai situasi. Kemudian langkah berikutnya adalah berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman di sini mengenai teknologi dengan anak, memberikan contoh bagaimana teknologi membantu anak-anak dalam proses belajar dan memecahkan masalah. Kemudian berikutnya adalah membuat aturan yang jelas. Jadi sebagai pendidik atau orang tua hendaknya membuat aturan yang jelas tentang bagaimana anak menggunakan teknologi itu, kapan waktu yang diperbolehkan, dan menjaga keseimbangan mereka antara menggunakan teknologi digital dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata ya. Antara dunia maya dan dunia nyatanya harus seimbang. Kemudian kan expose kepada berbagai sumber daya. Perkenalkan anak dengan berbagai sumber daya yang tersedia seperti buku, karya seni, film gitu ya. Ini untuk membantu anak dalam menggunakan teknologi. Kemudian tanggung jawab siapakah upaya untuk meningkatkan literasi digital pada anak? Maka ada 5 pihak ya, atau pentahelix ya, yang bertanggung jawab terhadap peningkatan literasi digital pada anak. Yang pertama adalah pemerintah dan Kementerian Pendidikan memberikan program pendidikan yang meliputi literasi digital dalam kurikulum, dan pemerintah juga harus mengembangkan program dan inisiatif khusus untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggunakan teknologi digital. Kemudian pihak kedua yang bertanggung jawab terhadap literasi digital adalah guru dan pendidik. Guru adalah pemimpin dalam proses pembelajaran. Mereka harus memiliki keterampilan dan pengetahuan mengenai literasi digital untuk membantu siswa memahami dan menggunakan teknologi dengan baik. Yang ketiga adalah orang tua dan keluarga, karena orang tua dan keluarga memiliki peran penting dalam mengajarkan anak-anak tentang literasi digital dengan memperkenalkan kepada mereka teknologi, aplikasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua dan keluarga juga yang akan memberikan nilai-nilai moral dan batasan-batasan bagaimana agar mereka bijak dalam memanfaatkan teknologi digital. Yang berikutnya adalah organisasi pendidikan, lingkungan, dan masyarakat seperti yayasan atau organisasi sosial yang lain yang juga akan membantu mengembangkan program dan inisiatif dalam meningkatkan literasi digital pada anak. Yang terakhir adalah dunia usaha, khususnya industri teknologi yang juga ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan teknologi yang inklusif dan mudah digunakan oleh anak, serta menyediakan pelatihan dan dukungan bagi penggunaan teknologi yang aman dan responsif. Jadi kesimpulannya adalah bahwa literasi digital pada anak sangat penting karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang harus terus kita bina, dan literasi digital akan membuat mereka bisa terlindung diri mereka sendiri maupun orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.